Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan Juru Selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu hal yang sungguh luar biasa yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana dia mengajak kita supaya kita jangan ragu, supaya kita jangan bimbang. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, sehingga dia akan meringankan setiap langkah kehidupan kita. Dan bila mana kita dihadapkan pada situasi yang sulit sekalipun, baiklah kita mau berserah kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, sehingga semuanya itu pun akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan pada saat ini kembali lagi, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk halamannya yang ke-155, judulnya Kapten Keselamatan Kita. Ayatnya terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka sebab Tuhan, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi biarlah kita dapat datang kepada Tuhan. Dikatakan jangan takut. Ya, karena akan ada ketakutan yang luar biasa yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu masih di dalam kendali Tuhan. Dalam penglihatan saya melihat dua pasukan dalam peperangan yang mengerikan. Satu pasukan dipimpin oleh panji-panji berlambang dunia, yang lainnya dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar ditinggalkan untuk mengikuti jejak dalam debu. Ketika rombongan demi rombongan dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh, dan sebaliknya suku demi suku dari jajaran musuh bersatu dengan umat Tuhan yang memelihara hukum. Seorang malaikat yang terbang di tengah surga menempatkan panji Immanuel ke banyak tangan, sementara seorang jenderal yang perkasa berteriak dengan suara nyaring, "Berbarislah, biarlah mereka yang setia pada perintah Tuhan dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah dari antara mereka dan jadilah kamu terpisah, dan jangan sentuh yang najis, dan aku akan menerimamu dan akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi putra dan putriku. Biarlah semua yang mau datang untuk membantu Tuhan melawan yang perkasa." Ya, jadi bagaimana di sini dijelaskan kepada kita bagaimana Tuhan adalah panji kita, bahwa Dia akan selalu ada untuk kita, bahwa Dia akan memimpin kita di suatu jalan yang penuh dengan kedamaian, di suatu jalan yang penuh dengan sukacita. Dan di sini ada dua golongan, yaitu mengikuti Kristus atau kita mengikuti si jahat itu. Karena ada satu pasukan yang dipimpin oleh panji-panji yang berlambang dunia, dan yang lain dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah, yang sudah mati untuk kita, yang sangat mengasihi kita sehingga Dia rela berkorban di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Oleh sebab itu baiklah kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan kita pun ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dikatakan keluarlah dari antara mereka dan jadilah kamu terpisah, dan jangan sentuh yang najis, dan aku akan menerimamu dan akan menjadi bapa bagimu. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita memilih jalan kebinasaan itu yang akan membuat kita menyesal untuk selama-lamanya. Dikatakan Tuhan akan menerima kita dan kita akan menjadi putra dan putri Tuhan. Biarlah semua yang mau datang untuk membantu Tuhan melawan yang perkasa. Ya, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan bantuan kita, tapi bagaimana kita
bekerja sama dengan Tuhan untuk menjalankan misinya di atas dunia ini. Tuhan dapat menyelesaikannya, hanya gampang. Ya, tetapi bagaimana Dia ingin supaya kita juga mengambil bagian di dalam misinya ini. Ya, sehingga kita pun dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Bagaimana kita diundang untuk datang kepada Tuhan, untuk bekerja sama dengannya. Dan disitulah kita akan menemukan mutiara-mutiara yang indah. Kita akan menemukan hal-hal yang membuat kita terus ingin mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Pertempuran berkecambuk, kemenangan bergantian dari kedua pihak. Sekarang para prajurit salib menyerah, seperti seorang yang sakit merana sampai mati. Yesaya 10 ayat 18. Tetapi mundurnya mereka hanyalah untuk menemukan posisi yang lebih menguntungkan. Sorakan gembira terdengar, sebuah lagu pujian kepada Tuhan dinyanyikan, dan suara malaikat bersatu dalam lagu tersebut saat tentara Kristus menancapkan panjinya di dinding benteng yang saat itu dipegang oleh musuh. Ya, jadi bagaimana hal yang sangat luar biasa. Ya, bukan berperang dengan fisik. Ya, tapi bagaimana di sini dikatakan sorakan gembira terdengar, sebuah lagu pujian kepada Tuhan dinyanyikan, dan suara malaikat bersatu dalam lagu tersebut saat tentara Kristus menancapkan panjinya di dinding benteng yang saat itu dipegang oleh musuh. Hanya dengan nyanyian maka musuh itu dapat dikalahkan. Ya, jadi ada cara-cara Tuhan yang kita tidak bisa bayangkan, yang kita tidak bisa pikirkan. Tuhan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Cara-cara yang sederhana inilah yang Tuhan ingin supaya kita mengerti bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, jadi dari Yesus berada di dunia, dari hal-hal sederhana Yesus berikan itu kepada kita supaya kita mengerti, supaya kita memahami, sehingga anak-anak kecil pun mereka dapat mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi bukan hal-hal yang luar biasa yang harus kita lakukan, tetapi dari hal-hal yang terkecil itu, disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirimkan dukungan kepada prajurit. Kekuatannya yang ditampilkan dengan luar biasa mendorong mereka untuk mengarahkan serangan ke gerbang musuh. Dia mengajari mereka hal-hal yang dahsyat dalam kebenaran saat dia memimpin mereka selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menaklukkan lagi. Ya, jadi Tuhan memimpin pasukan itu. Ya, bagaimana malaikat pun turun untuk dapat membantu kita supaya kita terus maju. Jangan sampai kita mundur, mendorong untuk mengarahkan serangan di gerbang musuh. Dia mengajari kita hal-hal yang dahsyat dalam kebenaran saat dia memimpin kita. Ya, akhirnya kemenangan diraih. Tentara yang mengikuti panji dengan tulisan perintah Tuhan dan iman kepada Yesus menang dengan gemilang. Para prajurit Kristus berada dekat di samping gerbang kota, dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan, kedamaian, dan sukacita serta kesalehan abadi ditegakkan. Ya, jadi suatu pemandangan yang sungguh indah. Ya, kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Kebenaran itu akan tetap teguh. Ya, bila mana kita umat-umatnya percaya sepenuhnya kepada Kristus, kebenaran itu akhirnya akan menang. Ya, tapi semuanya itu harus kita lewati tahap demi tahap. Ya, tidak langsung. Ya, tapi kita harus melewati itu. Kita mengikuti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jalani semuanya itu dengan sepenuh hati kita, dan di ujung jalan sana kita akan merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana dikatakan kerajaan, kedamaian, dan sukacita serta kesalehan abadi ditegakkan. Ya, jadi semuanya akan berakhir dengan sangat indah. Ya, karena kita mempunyai kapten keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu menuntun kita ke jalan-jalan kebenarannya. Ya, di sini juga dikatakan kita harus keluar dan kita harus terpisah. Jadi kita akan terpisah mungkin dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita. Ya, karena kita mau mempertahankan akan kebenaran. Ya, Tuhan akan memisahkan itu semua. Walaupun sakit, tetapi inilah yang akan terjadi. Kita hanya bisa meminta kekuatan dari Tuhan.
bisa meminta ketabahan dari Tuhan supaya kita dapat sanggup menjalani ini semua. Ya, jadi meminta supaya Dia dapat menguatkan kita, meneguhkan hati kita, supaya kita jangan takut, supaya kita jangan gemetar. Ya, untuk menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana si jahat pun dia terus melancarkan serangannya. Ya, dia tidak mau dari kita untuk selamat, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia terus bekerja untuk menghanyutkan setiap umat-umat tuh. Ya, tetapi Tuhan, bagaimana Yesus ya meminta kepada Bapaknya untuk memberikan kesempatan sedikit lagi, karena Dia sangat-sangat menyayangi kita, sehingga Dia menjadi perantara antara kita dengan Bapaknya yang ada di surga. Tapi kembali lagi, tentara yang mengikuti panji dengan tulisan perintah Tuhan dan iman kepada Yesus menang dengan gemilang. Jadi biarlah kita mau fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, meminta akan tuntunannya setiap saat, setiap waktu, sehingga kehidupan kita pun ini dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, karena di sini dikatakan bahwa setiap nasihat firman Tuhan yang sudah tertulis ini adalah janji-janji Tuhan. Ini adalah yang Tuhan ingin supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dia menyebut kita sebagai putra dan putrinya. Biarlah semua mau datang untuk bekerja sama dengan Kristus, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, bagaimana waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kita mau mempersiapkan akan diri kita pribadi lepas pribadi untuk menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Renungkan lebih dalam. Bagaimana rasanya mengetahui bahwa Yesus memimpin saya dalam pertempuran saya melawan musuh jiwa saya. Bagaimana saya dapat membuat upayanya atas nama saya dapat berhasil. Ya, jadi jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri. Maka kita akan jatuh, baiklah kita mengandalkan akan Tuhan yang ada di surga. Ya, disitulah kita akan merasakan kasih yang luar biasa yang selalu ada untuk kehidupan kita masing-masing. Ya, walaupun pada saat ini ya kita diberikan tanggung jawab untuk memegang jabatan atau untuk menjadi seorang pemimpin, biarlah kita meminta Tuhan supaya kita dapat menjadi orang yang jujur, supaya kita dapat menjadi orang yang rendah hati. Ya, dimanapun kita berada, kita meminta akan tuntunan Tuhan. Pastinya Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kehidupan kita masing-masing. Ya, betapa pentingnya kita mempunyai komunikasi pribadi dengan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan kedamaian. Kita akan merasakan sukacita. Ya, walaupun banyak serangan-serangan yang diberikan oleh si jahat, tapi kita tahu bahwa kita harus melewati itu. Kita harus jalani itu. Ya, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari, kita dapat doakan itu dengan sungguh-sungguh, meminta tuntunan Tuhan, sehingga kita pun dapat melangkah bersama-sama dengan Kristus. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah akan menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.